Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpah rahmatnya, limpah anugerahnya, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa menghadiri acara majelis ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para tabi'un, teman tabi'un bi ihsan ila yaumiddin. Dan atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan HPT, himpunan putusan tarjih, dan sekarang sudah masuk ke bab yang baru. Masuk ke bab yang baru setelah kemarin kita tentang sholat, kemudian sholat jamaah dan sholat Jumat. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru, itu pada kami sudah dibacakan juga. Masuk ke kitab zakat berarti sekarang ya. Kitab sholat sudah selesai. Kemarin terakhir tentang sholat Jumat, fadilah sholat Jumat. Sekarang sudah masuk ke kitab zakat. Nah, mungkin tentang sholat sebelum kita lanjut ke kitab zakat, ada yang mau berdiskusi atau mau bertanya, dipersilakan. Ternyata hari ini saya coba sudah selesai kitab sholat. Sholat gerhana apa sudah? Di sini kebetulan tidak ada. Mungkin ada di penjelasan yang dibatalkan. Di sini hanya sampai sholat Jumat. Sementara ini sampai ke kitab zakat. Jadi kalau memang tidak ada pembahasannya di sini bisa disalurkan dari tempat yang lain. Yang penting ini selesai dulu ya. Nah, betul. Kita sholat, terus kita ada sisa makanan, itu kita telan atau kita keluarkan, Pak? Buang. Kalau diambil, ya dibuang ke samping kiri atau dimasukkan kantong atau kantong. Karena telan itu hukumnya berarti makan dalam sholat dan membatalkan sholat. Bisa betul? Iya. Makan dan minum dalam sholat itu hukumnya membatalkan sholat. Nah, kalau ini Ustaz, nelen selilit itu tadi kan membatalkan ya. nah, Kalau nelen ludah apa? kalau liur tidak. Tapi kalau misalnya ada rasa di liurnya, misalnya habis minum teh manis terus manisnya masih terasa, berarti termasuk. Makanya kalau sunnahnya yang minggu lalu itu ketika isinya tadi di ludah pada kajiannya, bahwa habis makan dan minum disunahkan untuk berkumur untuk menghilangkan rasa. Kalau ada rasanya berarti dia umumnya makan dan minum, dan itu bisa membatalkan sholat. Nah, kemudian lagi mungkin saat kita sabar sholat jamaah di masjid itu sudah selesai. Terus ada jamaah lain, artinya ada yang mendirikan sholat jamaah lagi. Nah, kita itu tidak tahu itu sholat apa. Pernah terjadi ternyata jamaah kosong pas di situ mereka itu sudah saat sholat yang asarnya, padahal itu masih di sholat dulu. Terus apa kita perlu tahu mereka itu sholat apa? Tidak perlu. Bahkan ketika
dia sholat sunnah pun kita ikut sholat wajib itu boleh. Hukumnya ketika Mu'adz bin Jabal itu dia selalu ikut sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Namun ketika dia pulang ke kaumnya dia ngimami. Status Mu'adz ini sholat sunnah berarti, bukan sholat wajib. Maka ketika dia sholat sunnah, yang lain ikut sholat wajib itu boleh, hukumnya boleh. Jadi tidak perlu apalagi sampai nanya kayak punya sampai sholat apa ini, nggak perlu. Yang penting dia sholat, ya kita ikut sholat. Berapa yang kurang dari sholat kita, itu kita tambahin. Jadi niat antara imam dan makmum tidak harus sama. Makanya kalau ada yang melafazkan niat itu jadi agak rancu itu. Ya. Nah, lagi cukup masih ada mau ngapain? Makanya itu kalau ada makmum masuk satu orang saja itu mencari teman dari depan ditarik atau paham satu mundur itu dari samping atau dari tengah. Dari tengah, posisi imam. Jadi memulai barisan itu harus barisan yang paling tengah. Baik barisan perempuan maupun barisan laki-laki itu harus dimulai dari tengah. Jadi kalau misalnya sudah penuh orangnya terus kita tidak punya teman, kalau mau menarik ambil yang tengah. Nah, kata gitu. Jadi bukan dari samping. Kadang-kadang ada yang pojokan jangan ngambil tempat pojokan gimana? Jadi dia posisi imam tengah. Tapi kadang kan di depannya itu bawa sajadah kan mau ditembok hingga sajadahnya ada dan susah juga. Makanya dikatakan sajadah itu kan tidak bukan sunnah sebenarnya ya. Sajadah itu sebenarnya bukan sunnah. Zaman Nabi sajadah digunakan ketika hari sangat panas dan kan pasir itu kalau di langsung sujud itu kepanasan maka ditaruhlah kain untuk melapisi tidak terlalu panas. Sehingga kadang-kadang kita buat sajadah itu mau mundur tidak ada kemurahan dengan adanya sajadah kemudian kita tidak berpindah dan sebagainya. Terus ada yang berdiri itu ditepok apa sebelah apa Jadi yang agak repot ya ketika yang ditemui tidak paham satu ditemu tidak paham dua tiga tidak ada yang paham nih tidak ada repot ya. Kadang-kadang yang repot. Iya, yang lebih sering saya lihat itu pernah saya lihat itu. Jadi imam dengan makmum berdua, yang satu nepok nari-nari tidak ngomong yang satunya. Akhirnya dia sendiri di belakang. Malah imamnya dua, imamnya satu gitu. Nah itu malah tidak benar gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau yang benar tidak paham, maka kita yang ke sebelah kirinya imam biar imamnya tetap di tengah gitu. Terus itu kalau seandainya Pak imamnya yang paham, imamnya tahu dua berjalan ke depan. Saya tidak pernah dengar sunnah imamnya maju. Yang ada imamnya malah isyarat mundur. Apa namanya? Pernah saya baca di sebuah kitab ya. Ketika apa namanya? Ada orang mau ikut sholat atau gimana terus imamnya menolak. Terus ada yang ini. Tapi kalau imam maju saya belum pernah dengar ya. Allah bisa saya belum pernah dengar. Karena ya, cukup. Kita masuk ke kitab zakat. Zakat itu artinya adalah mensucikan. Jadi zakat itu artinya sesuatu yang digunakan untuk mensucikan. Dan zakat itu ada dua jenis, zakat fitrah dan zakat mal. Yang menjadi rukun Islam itu adalah zakat mal, bukan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu bukan rukun Islam. Kalau ada orang sengaja meninggalkan maka dia berdosa. Dan kalau misalnya dia tidak sengaja meninggalkan maka kemudian kelewat waktunya maka hukumnya berubah menjadi sedekah biasa. Tapi kalau zakat mal itu hukumnya adalah rukun Islam. Jadi dalam Islam itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Kalau dalam rukun ditinggalkan dengan sengaja maupun tidak sengaja hukumnya batal. Seperti takbiratul ihram itu rukun sholat. Ketika seseorang itu
tidak takbiratul ihram baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, maka hukumnya sholatnya batal. Nah, sama dengan zakat. Zakat mal itu adalah rukun Islam. Kalau zakat fitrah itu bukan rukun Islam, tapi itu adalah kewajiban Islam. Nah, banyak di antara kita yang keliru memaknai zakat fitrah itu sebagai rukun Islam. Itu bukan rukun Islam. Salah satunya di setiap ayat yang membahas tentang zakat, ya, ada siksaan ini, siksaan itu semua adalah merujuk pada mal atau zakat harta, bukan zakat fitrah. Zakat fitrah seandainya tidak dikerjakan, maka atau telah mengerjakannya, maka dia hukumnya menjadi sedekah seperti sedekah yang biasa. Dan zakat fitrah itu fungsinya salah satunya adalah sebagai sesuatu yang mensucikan puasa kita. Karena puasa kita itu kadang-kadang puasa ada nafasnya, ada laharnya dan sebagainya, maka disucikan dengan zakat fitrah. Dan kebanyakan zakat fitrah itu digunakan untuk mata masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin, orang-orang fakir. Itu tujuannya. Dan muqaddimah bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan agama padanya. Hunafa'a dengan hanif, dengan condong. Ini adalah syahadat. Jadi syahadat itu kalau dalam hadis Muslim dijelaskan syahadat itu ucapannya, tapi implementasinya adalah menyembah Allah dengan ikhlas, yaitu mentauhidkan Allah. Itu sebagai rukun Islam yang pertama. Wa yuqimus shalah, dan menegakkan sholat. Sholat yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Ada beberapa hal yang ditegakkan dalam sholat 5 waktu. Yang pertama tentu niat, karena niat ini yang membedakan seseorang itu sholat apa, atau dia sholat atau tidak. Sama-sama datang gitu, orang lagi ada, orang komat, kemudian dia orang lagi sholat, terus kita datang ikut sholat, tapi dalam hati kita tidak ada niat bahwa saya sedang sholat zuhur, ya pokoknya ikut sholat gitu saja, maka sholatnya tidak sah. Dan niat ini adalah satrul amal, separuhnya amal. Sebelum kita beramal harus ada niatnya. Maka sebagian kalau dalam mazhab Imam Syafi'i supaya tidak lupa niatnya, maka mereka kemudian menjaharkan, melafazkan niat. Sebagian dalam ulama Imam Syafi'i berpendapat demikian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah waktunya. Fawailun lil musallin, neraka atau celaka bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang menyia-nyiakan sholat mereka, suka menunda-nunda mengakhirkan waktu sholat. Bahkan ada dalil khusus kalau orang itu suka menunda waktu sholat sampai matahari menjelang terbenam baru dia sholat dengan cepat, maka itu adalah sholatnya orang munafik. Ya. Nah, fawailul musallin, jaga yang pertama niatnya, dua waktunya. Yang ketiga al-ilm, ilmu, yuqimul ilm. Jangan sampai sholat tidak berdasarkan ilmu. Alhamdulillah di sini sudah selesai kita bahas tentang sholat. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan itu bisa menjadi referensi ilmu kita. Dengan tentu kita mendahulukan kata-kata ketika kita belajar fikih, maka kita boleh menganggap diri kita benar kalau sudah tahu dalilnya, tanpa menyalahkan orang yang berbeda. Melihat orang wudhu, oh kita begini wudhunya, hadisnya begini, tapi tidak usah nyalahkan orang, karena siapa tahu orang juga punya dalil. Karena itu sangat luas. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat ke sholat. Berarti sholat harus seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Nah, banyak di antara kita ternyata setelah kita mengkaji kitab sholat, ternyata sholatnya masih belum seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW.
wasallam. Beliau Rasulullah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa saja yang beramal amalan apa saja termasuk sholat yang tidak ada perintah dari Nabi, tidak ada perkara atau perintah dan tuntunan dari Nabi, fa huwa raddun, maka itu akan ditolak. Jadi mulai dari niat, kemudian waktu, kemudian ilmu. Yang keempat adalah at-tahur, kesucian, suci tempat, suci badan, kemudian suci pakaian. Karena kalau ada yang najis salah satunya, maka sholatnya menjadi tidak diterima. Sholatnya jadi tidak diterima. Termasuk kalau dalam berhadas berarti dia bersuci. Dan yang terakhir yang paling banyak dikerjakan umat zaman ini adalah tumaninah. Orang yang tidak tumaninah sholatnya itu hukumnya sama dengan tidak sholat. Ya, sampai Nabi pernah menegur seorang sahabat sampai 3 kali, "Kamu belum sholat 3 kali karena tidak tumaninah." Maka inilah kata menegakkan sholat. Menegakkan sholat ada 5, setidaknya ada 5 unsur yang harus kita tegakkan. Yang pertama tadi adalah niat, kemudian yang kedua adalah waktu, yang ketiga kesucian, yang keempat ilmu, dan yang kelima tadi adalah tumanah. Itu betul-betul dijaga. Yuqimuna shalah wa yu'tuz zakat, dan mereka mendatangkan zakat. Zakat yang dimaksud di sini adalah zakat mal, bukan zakat fitrah. Ada seorang ketika Rasulullah SAW wafat, banyak orang-orang yang mau sholat tapi tidak mau zakat, karena merasa zakat ini kan bisa saya kelola sendiri, kenapa harus saya berikan ke sabilillah. Maka kata Abu Bakar, kalau kamu zakat di zaman Rasulullah, kamu tidak mau zakat di zaman saya, berarti kamu saya perangi, berarti kamu keluar dari Islam, karena sengaja meninggalkan rukun Islam, yaitu zakat. Nah, zakat yang dimaksud adalah zakat mal. Nah, ini landasan dalilnya kenapa kita tuh zakat ditulis bahwa kalau sholat itu adalah hakul badan, hakul lisan, badan kita, haknya badan. Kalau zakat ini adalah hakul mal, haknya harta. Ada orang Islam tapi tidak mau sholat, maka haknya badannya tidak terpenuhi. Ada orang Islam tapi tidak mau zakat, berarti haknya zakat, haknya hartanya tidak terpenuhi. Wadzalika dinul qayyimah, itu adalah agama yang tegak, yaitu orang yang selalu beribadah dengan memurnikan niat kepada Allah, menegakkan sholat dan mendatangkan zakat. Ini adalah paling besarnya rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, ini yang paling besar. Allah berfirman lagi, qad aflahal mu'minun, sungguh pasti akan beruntung orang-orang yang beriman, yaitu alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang dalam sholatnya khusyuk. Nah, khusyuk ini tingkatan di atasnya tumaninah. Orang khusyuk pasti karena tumaninah, tapi orang tumaninah itu belum tentu khusyuk. Karena tumaninah itu adalah gerakan badan, khusyuk itu gerakan hati. Orang yang khusyuk, gerakan hatinya khusyuk pasti karena tumaninahnya terpenuhi. Tapi orang yang tumaninah terpenuhi belum tentu hatinya bisa ikut khusyuk. Nah, orang iman yang beruntung, kata Allah dalam surat Al-Mu'minun ini adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, pastinya juga tumaninah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang berpaling dari lagwi. Lagwi itu hal yang sia-sia. Sia-sia, tidak ada manfaatnya, menghabiskan waktu. Ya. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang mereka mau mengerjakan zakat. Nah, mengerjakan zakat. Jadi kalau kita mau beriman, ya, pasti kita beruntung dengan catatan sholatnya khusyuk, menghindari segala sesuatu yang sia-sia, serta mau mengerjakan zakat. Wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'inda Allah.
Dan apa saja yang kamu lakukan ya agar harta manusia selalu bertambah ya, maka dia sebenarnya tidak bertambah di sisi Allah. Dia sebenarnya tidak bertambah. Dia seperti misalnya kita melakukan riba ya, usaha repetir. Kalau sekarang itu operasi yang jelas orang menerapkan riba, itu seakan-akan menambah penghasilan kita. Sebenarnya kata Allah itu tidak ada tambahannya sama sekali, ya, tidak ada tambahannya. Justru semakin tidak berkah dan harta semuanya itu bisa habis begitu saja. Nah, wa ma atitu min zakatin turiduna wajha Allah faulaika humul mut'ifun. Dan zakat yang kalian harapkan ridhonya Allah, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan lipatan pahala. Ini menunjukkan bahwa zakat yang dikerjakan karena Allah itu akan mendatangkan banyak zakat, banyak ridho Allah. Nah, banyak ridho Allah dan mendapatkan banyak pahala. Kalau gambaran gampangnya, zakat itu kan sebagai alat untuk mensucikan. Jadi segala sesuatu yang kita miliki itu sebenarnya ada kotorannya. Seperti panjenengan misalnya mau datang beli ayam misalnya, beli ayam utuh ya, ayam utuh. Ketika ditimbang ayam utuh itu ya saat bulu-bulunya, saat kotoran-kotoran ditimbang semua ya. Tapi nanti prakteknya ketika kita makan pasti kita buang kotorannya. Tidak mungkin ini emang bulunya sama kok harganya dengan dagingnya, terus bulunya tak masak pisang gitu. Tidak mungkin. Ya, karena di setiap harta yang diberikan Allah kepada kita, di situ ada hak-hak orang lain yang harusnya kita keluarkan, harusnya kita berikan. Nah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah ya sesuatu yang kalian tumbuhkan ya, atau kalian kerjakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan apa yang kami keluarkan dari bumi. Ini menunjukkan zakat mal, zakat pertanian. Wala tayammamul khabith, dan janganlah kamu sengaja memberikan yang jelek. Tunfikuna walastum biakhiri illa antum bidufi. Kalian menginfak atau mensedekahkan sesuatu yang kalian sendiri sudah tidak mau, bahkan sampai memejamkan mata. Jadi kalau mau zakat, mau sedekah, diusahakan jangan cari barang yang paling jelek, yang kita sendiri sebenarnya sudah tidak mau dengan itu. Mau pun ya mau, tapi tutup mata, saking itu sudah tidak layak. Sekarang kadang-kadang zakat itu sedekah itu tidak layak. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Kaya, Hamidun, lagi Maha terpuji. Dengan demikian, ya Allah itu sebenarnya tidak butuh dengan zakat kita. Tidak ada yang sampai kepada Allah zakat kita. Tapi Allah memberikan pahala karena Allah itu Maha Kaya, tidak sama sekali tidak membutuhkan sesuatu dari diri kita. Nah, dari ini menunjukkan bahwa zakat mal khususnya ini merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib untuk kita kerjakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin, bahwa Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu persaksian bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah wa itaiz zakat wal haji wa shaum Ramadan. Menegakkan salat, mendapatkan zakat. Lagi-lagi zakat disebut dalam hadis ini menunjukkan bahwa zakat mal itu adalah bagian dari rukun Islam. Nah, sekarang kita masuk ke zakat bagian pertama. Zakatul fitrah, zakat fitri.
saya pernah mengkaji kitab namanya Maqtul Ghaya wa Taqrib karya Abu Syuja, salah satu ulama Syafi'iyah. Sebenarnya zakat itu yang tepat penyebutannya zakat fitri. Namun karena sudah banyak orang yang menyebut, akhirnya berubah menjadi zakat fitrah. Fitri dengan fitrah itu beda. Fitri itu artinya mokel. Zakat itu diberikan sebelum waktunya mokel. Makanya zakat itu sudah harus dibagikan sebelum manusia keluar menuju tempat sholat. Nah, itu zakat fitri sebenarnya. Nah, kemudian berdasarkan hadis bahwa zakat itu untuk mensucikan, maka sebagian mengatakan zakat fitrah. Sama dengan hari raya Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya hari raya makan, hari raya mokel. Nah, kadang-kadang kalau di masyarakat umum hari raya Idul Fitri artinya hari raya menuju kesucian. Ya, hari raya kesucian. Kita suci dari dosa-dosa, terus bikin dosa baru gitu. Nah, idza gharabat syamsu akhir Ramadan, ketika bulan terakhir, ketika matahari terbenam di akhir Ramadan, wa kana lahu sa'atun, dan di sana seseorang memiliki keluasan. Paling tidak kalau dalam hadisnya, seandainya dia zakat, maka dia masih punya persediaan makan 3 hari. Nah, kalau masih punya persediaan makan 3 hari, berarti wajib hukumnya untuk mengerjakan zakat fitri atau zakat fitrah tadi. Nah, lebih ringan daripada zakat mal. Kalau zakat mal itu kan haul 1 tahun. Nah, dan berapa persen? Tapi kalau zakat fitrah ini lebih ringan, yaitu so'an min ta'amika qabla shalah, 1 sok dari makanan yang kamu makan sebelum sholat. Tujuannya tuhratan li shaumika, untuk mensucikan puasamu. Ini yang tadi saya bahas, bahwa zakat fitrah itu tujuannya adalah mensucikan puasa kita, dari rofas dan sebagainya yang mengurangi pahala puasa. Waktu makan bil masakin, dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Sehingga ada sebagian ulama yang berpendapat, memberikan pendapat bahwa zakat fitri itu harusnya hanya untuk 2 asnaf, yaitu fakir dan miskin. Kalau fakir itu artinya orang yang tidak mampu bekerja untuk menghasilkan sesuatu, tidak mampu dia, itu fakir. Kalau orang miskin mampu dia bekerja, namun hasil pekerjaan itu tidak bisa untuk mencukupi kehidupannya. Jadi kalau misalnya seseorang itu punya kebutuhan 3 juta per bulan, kalau dia hanya bisa dapat 500.000 atau 1 juta, berarti orangnya tergolong fakir. Ya, tapi kalau misalnya dia paling tidak terpenuhi 60%, 70%, berarti masuk ke golongan miskin. Itu yang mendapatkan bagian dari zakat. Nah, itu tentang zakat fitrah, ya. Adapun dalilnya tentang zakat fitrah, saya bacakan hadisnya. Li hadithi Ibnu Umar fi sahihain wa ghairihima, karena hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dalam kitab yang sahih
yaitu Bukhari dan Muslim. Bahwa ibadah keduanya kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri min Ramadan pada bulan Ramadan, so'an min tamrin atau so'an min sa'irin. Ya, satu so' dari gandum, ya, dan atau satu so' dari gandum sa'ir. Al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was shaghir wal kabir. Ini diwajibkan bagi budak maupun orang yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, bayarnya minal muslimin, dari orang-orang Islam. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah, dan diperintahkan untuk membagikan sebelum manusia keluar menuju sholat. Di angka kemarin itu ada sempat pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau zakat fitrah itu disetor bulan ini kemudian nanti dibagikan tahun depan, hukumnya bagaimana? Nah, jawabannya di sini. Kalau misalnya dia itu bisa membagi zakat itu sebelum keluarnya manusia, ya, menuju sholat, berarti itu terhitung zakat fitrah. Tapi kalau terbaginya nanti setelah sholat, maka hukumnya adalah sedekah biasa, bukan termasuk zakat fitrah. Jadi harus dibagikan sebelum manusia keluar dari sholat. Kalau teknis, ya, teknis sekarang itu ada teknis membagikan kupon. Daripada mungkin kelamaan uang beras, langsung dikasih kupon. Nah, kupon ini bisa ditukar nanti setelah ini. Itu juga masih bisa masuk ranah kias. Ya, bahwa dia sudah dibagikan, cuma waktunya ngambil dan sekarang, tapi sudah dibagikan, sudah habis terbagi. Itu yang paling ringan. Nah, waliqaulihi ta'ala yunfiqa dzu sa'atin min sa'ati, hendaklah orang yang memiliki keluasan harta menginfakkan keluasan hartanya atau kemampuan hartanya. Surat Al-Talaq ayat 7. Wali hadithi Abi Sa'id Al-Khudri yaqul kunna nukhriju zakat al-fitri sa'an min ta'amin aw sa'an min sa'irin aw sa'an min tamrin. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, kami dulu mengeluarkan zakat fitrah, zakat fitri itu satu sok makanan atau satu sok gandum atau kurma, au so'an min aqidin atau satu sok keju, au so'an min zabibin atau satu sok dari zabib, kismis atau anggur kering. Nah, ini adalah hadis-hadis tentang wajibnya zakat mal. Wali hadits Ibnu Abbas qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim min al-lagwi wa rafath. Jadi Rasulullah bersabda zakat fitri mensucikan orang yang puasa dari lahan, sesuatu yang bersia-sia, wa rafas, dan orang yang rafas, bicara puasa-puasa tapi bicaranya menjurus ke porno. Waktu makan dan sebagai bahan makanan lil masakin, untuk orang-orang miskin. Man addaha qabla shalah fa hiya zakatul maqbulah. Siapa yang mendatangkan zakat itu, ya, sebelum sholatnya, sholat Idul Fitri maksudnya, ya, maka zakat adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqah. Tapi siapa saja yang membagikan setelah sholat, maka itu hanya menjadi sedekah biasa. Jadi zakat dengan sedekah itu sesuatu yang berbeda, secara pahala juga berbeda. Namun kalau misalnya orang itu terpaksanya terlambat dan sebagainya dalam menyerahkan zakat, maka hukumnya zakatnya berubah menjadi sedekah, berarti pahalanya berkurang. Karena pahala rukun itu, rukun sholat, majlis syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, ini adalah pahala yang paling besar. Nah, di bawah rukun ada namanya wajib. Nah, wajib ini pahalanya di bawah. Nah, ini tentang zakat, zakat fitrah. Mungkin sebelum kita lanjut ke zakat yang lain, ada yang mau bertanya? Silakan. Mengenai tadi waktu
penyerahan zakat fitri itu sebelum sholat Id. Kalau terjadi misalnya itu petugas zakatnya itu sampai lalai gitu, itu yang zolim petugasnya atau yang tadi orang zakatnya itu menjadi nilainya sedekah? Petugasnya Petugasnya. yang zalim. Kemudian yang kedua Ustaz, dalam kepanitiaan zakat istilahnya kalau kita perdetail secara syar'i itu kan sepaham saya Ustaz, tolong dikoreksi. Ketika panitia dalam masjid itu berarti statusnya kan bukan amil zakat. Ada amil zakat itu adalah yang ditunjuk secara resmi. Kalau kita dalam pemerintahan ya ditunjuk pemerintahan. Kalau di Muhammadiyah yang diakui pemerintah itu kan adalah siswa. Nah, maka itu menjadi amil yang resmi. Adapun panitia zakat yang ada di masjid-masjid dan musola itu, apakah itu kayak sebagai wakil saja seperti itu Ustaz? Kemudian kaitannya dengan tasyarufnya, ketika yang diwakilkan itu mentasyarufkan kepada saudara kita atau kerabat kita atau bahkan mungkin keluarga kita, nah itu kan menjadi tidak syah zakat fitrinya. Mohon dikoreksi. Saya tolak sedikit dulu ya. Jadi kalau misalnya amil itu yang ditunjuk resminya, amil itu yang ditunjuk resmi. Kalau di Muhammadiyah adalah lazismu yang pertama. Apakah kemudian amil itu tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat? Ya, itu sudah ada perbedaan fikih antara sebagian ulama mengatakan kalau zakat fitrah itu ambil seharusnya tidak mengambil. Itu sudah ada perbedaan di situ. Harusnya yang untuk zakat fitrah itu sesuai dengan dalil untuk mengambil masakin saja. Jadi kalau zakat fitrah itu memang lebih banyak dipergunakan untuk orang miskin atau fakir yang membutuhkan. Itu zakat fitrah. Namun ada juga yang mengatakan 8 asnaf. Nah, ketika ada 8 asnaf, maka yang berhak sebagai amil itu ya yang ditunjuk. Adapun sebagai panitia tadi maksudnya tasarrufnya maksudnya kufro. Jadi ketika bukan ke amil yang resmi, berarti kan misalnya di masjid ini ada panitia zakat. Pada hakikatnya secara syar'i panitia itu kan wakil aja dari muzaki. Nah, wakil dari muzaki bukan dari amil, karena tidak ada SK, tidak ada perintah gitu ya. Nah, Berarti kan misalnya saya zakat ke masjid panitia. Panitia masjid inilah wakil saya sebagai muzaki. Ketika sama wakil ini dikembalikan ke keluarga saya, adik saya atau kakak saya, itu kan ini sepemahaman saya, apakah ketika zakat itu ditasarufkan kepada keluarga sendiri, zakat fitrah itu tidak syah gitu loh Ustaz, maksudnya apa? Kalau keluarga yang dalam tanggungan kita tidak sah. Ya, maksudnya seperti itu. Iya, kalau tanggungan kita ya. Tapi kalau keluarga kita misalnya adik atau kakak itu kan bukan tanggungan kita. Itu sah. Jadi keluarga yang jadi tanggungan misalnya anak, istri atau adik itu tinggal sama kita misalnya. Jadi tidak boleh mendapatkan zakat kita. Tapi kalau dia masih keluarga, ya misalnya kita sudah berkeluarga, adik juga berkeluarga, kebetulan dia pulang beruntung misalnya, bahkan kita serahkan langsung zakat ke dia itu pahalanya double. Selain pahala zakat juga pahala silaturahim. Nah, termasuk amil tadi bisa menyalurkan. Yang tidak boleh adalah mengembalikan kepada orang yang ada dalam rumah kita, itu tanggungan kita, itu yang tidak sah. Tapi selama itu bukan tanggungan kita, kalau keluarga itu justru pahalanya besar, pahalanya double. Ngerti ya? Nah, penggawa. Zakat fitri bukan masukan bagi yang muslim, bahkan ketika lahir saja sudah wajib. Kemudian seharusnya keluarga itu juga berhak untuk menerima zakat dari masjid. Itu kan juga penggunaannya ke masjid kok dikembalikan, padahal si penerimanya juga berhak. Nah, Kaitannya tadi. Terus yang kedua
mengumpulkan zakat kadang untuk kesejahteraan dulu, terus kadang ditampung dulu, tidak diperlukan untuk bagaimana. Nah, yang pertama tadi mengenai orang yang berzakat terus menerima zakat, gitu ya. Makanya zakat fitri itu dalilnya tentu saat dia punya keluasan. Kalau misalnya dia masih punya punya persediaan makan 3 hari setelah zakat, berarti dia tidak berhak menerima sebenarnya. Nah, kalau dia berhak menerima, kalau dia memang tidak mampu berzakat, maka tidak perlu zakat. Tapi dia adalah orang yang mendapatkan zakat, seperti itu. Karena memang ini lebih banyak keumatan lil masakin sebenarnya, bagi orang yang tidak mampu. Maka kalau misalnya memang kita itu tidak punya kemampuan zakat, apa saja dilempari dia, itu tidak ada kewajiban zakat bagi dia. Termasuk anak kecil yang baru lahir dia, tapi yang wajib menzakati itu adalah yang menanggung nafkahnya. Jadi kalau misalnya saya kepala rumah tangga di situ ada anak, ada istri, dan saya merasa tidak mampu memang, kalau saya keluarkan zakat ini tidak makan semua ini, maka tidak ada yang wajib zakat di situ. Akan cukup lapor saja, nanti dia dapat bagian zakat sebagai orang fakir atau orang miskin. Nah, mengenai apakah boleh digunakan untuk kesejahteraan guru ngaji gitu ya? Ya, itu ada istilah. Istilah yang pertama tadi, kalau kita memilih pendapat yang hanya untuk fakir dan miskin, berarti nggak boleh. Tapi kalau istilahnya kita menggunakan 8 asnaf boleh mendapatkan. Kalau di tarjih kayaknya yang dipakai itu 8 asnaf. Yang di dalam. Kalau di lazisme itu sudah ada SOP-nya. Saya koreksi Mas Dan. Itu yang dimaksudnya adalah zakat mal. Oh, zakat mal ya? Zakat mal. 8 asnaf. Kalau yang zakat fitrah itu langsung dibagikan. Nah, kalau guru-guru ngaji di zakat fitrah tetap harus dibagi. Tapi kalau zakat mal itu kan tidak ada ikatan. Jadi zakat mal itu dikeluarkan 1 tahun sekali, bukan pada saat hari raya. Nah, ini yang kadang-kadang orang pokoknya memulai zakat ya zakat mal, zakat fitrah. Padahal zakat mal itu dihitung dari haul. Haul itu 1 tahun kepemilikan harta. Ya kalau kebetulan dia misalnya harta itu dimiliki dimulai dari bulan Ramadan menuju Ramadan, nah ini 1 tahun. Tapi kalau dia pertengahan, misalnya dia di bulan Dzulhijjah, nanti mengeluarkan zakat malnya harusnya di Dzulhijjah. Atau kalau misalnya dia petani, berarti harus setiap panen dia mengeluarkan zakatnya. Maka membaginya kapan itu boleh dialokasikan. Tapi kalau zakat fitrah memang harus dibagikan sebelum manusia keluar menuju sholat. Nah, memang kalau bicara tentang fikih itu kadang-kadang ya pasti banyak ikhtilaf di situ. Maka kita supaya bijak itu ya kita boleh mengambil salah satu tanpa menyalahkan yang lain. Tapi kalau sudah jelas, misalnya ini harus dibagikan habis terus tidak dibagikan, ini berarti keluar dari aturan boleh. Apa ya? Cukup ya kan? Monggo. Ini untuk 2004 yang dapat petani dan sekarang lagi musim panen. Pas kering saya. Ini kalau misalkan kita dapat 2 ton. 2 ton apa Pak? 2 ton apa? Oh gabah ya. Karena tidak semua tanaman itu bisa dizakati. Yang dizakati itu adalah makanan pokok dan bisa dikeringkan. Nah itu baru bisa dizakati. Oke. Itu dikeringkan dulu ataukah dikeringkan dari sawah itu langsung? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, harusnya kita itu pada lazisme. Kalau namanya 2,5%-nya dari 2 ton itu terus. Kalau panen bukan 2,5%, 10%. Kalau 10% ya, kalau panennya kalau pengairannya listrik, tapi kalau pengairannya masih harus digoreng ya tetap. Itu kita mau bawa ke sana di karantina ke sana itu. Nanti dari sana dibawa lagi ke sini karena lokasi kita ada di sini.
Cuma nggak 2 kali kerja. Nah, yang pertama tadi kering atau basah? Jawabnya kering. Memang bahan makanan yang dizakati itu yang sudah kering. Yang kedua, apa nak kerja 2 kali ke sana kemudian ke sini lagi? Justru amil itu artinya pekerja. Kerjanya amil itu menjemput dan mengantarkan. Maka tidak usah jenengan yang diantar. Mereka amil mendapat bagian dari harta itu karena memang kerjanya jemput dan bagi. Jadi zaman Nabi itu bahkan diutus itu, kamu ke sana, kamu ke sana. Bahkan zaman Nabi mereka disuruh menghitung berapa ontannya, berapa ininya, baru dikasih tahu zakat sampai segini. Nah setelah itu dia dibayar, baru amilnya banyak ke Nabi, kemudian dibagikan. Nanti ini dapat bagian. Kalau ada amil itu tidak mau menjemput itu bukan amil, dia mendapatkan hak asnaf. Meskipun dia kaya, tapi dia berhak ya karena kerjaan itu tadi. Jadi kita tidak usah memikirkan apa, tidak sebaiknya begini. Memang kerjanya amil itu ya seperti itu. Kalau memang kantornya di sana, biarin aja. Kalau memang dia kemudian memudahkan biar hitungannya saja yang masuk sana, itu teknisnya amil mawar. Nah, katanya Kalau langsung dibagikan sendiri boleh nggak? itu juga masih ikhtilaf ya. Kalau zakat fitrah itu justru kalau dibagikan sendiri sebenarnya tidak apa-apa, karena itu tidak menuntut penyaksian. Tapi kalau zakat mal itu menuntut penyaksian. Sholat sunnah itu yang paling afdal dikerjakan di rumah supaya tidak dilihat oleh orang lain. Tapi kalau sholat wajib itu wajib di masjid supaya orang lain lihat. Kami rukun itu harus syahadat itu, kita syahadat sendiri ya, tidak ada yang menyaksikan siapa yang menyaksikan keislaman kita. Maka kita bersaksi di hadapan kaum muslimin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi setiap rukun mulai dari zakat, dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Haji itu sampai untuk mempersaksikan bahwa saya sedang haji sampai niat saja di talbiyahkan. Allahu labbaik hajjan. Dan rukun ini memang kalau bisa dipersaksikan. Termasuk tadi masalah zakat mal itu memang lebih baiknya harus dipersaksikan kepada Allah harta saya sekian. Yang agak repot sekarang ini dan saya beberapa kali mendapatkan pertanyaan. Ada beberapa orang kaya itu yang dia tidak mau mengaudit hartanya. Dia hanya memberi ini zakat saya sekian. Itu tidak benar sebenarnya. Dan yang berdosa adalah dia. Seharusnya Amir mengingatkan berapa hartanya, kemudian di zaman Nabi mungkin. Ya, seperti kemarin terjadi di suatu kota itu. Ketika saya menyampaikan tentang zakat, ada yang bertanya, zakatnya emas itu berapa persen? 2,5%. Dari mana? Dari modal atau dari keuntungan? Ya dari modal dan keuntungan. Loh, kalau begitu, yo banyak. Ya memang begitu ya. Saya selama ini hanya keuntungannya. Jadi kalau saya punya emas misalnya 5 kilo, terus keuntungan selama setahun setengah kilo, yang saya zakat itu setengah kilo. Ya udah begitu, zakat itu ya betul itu. Nah ini memang membutuhkan amil yang memberitahu. Dan amilnya harus berani memberitahu. Kalaupun dia sudah dikasih tahu, nah itu tanggungan itulah yang dikatakan nanti emas itu akan berubah jadi ular yang kotak untuk menangkap dia. Sapi atau kambing akan berubah menjadi cara untuk menginjak-injak dia kalau dia zakat tidak sesuai dengan aturan dalam Islam. Maka dia, ya. Itu kalau zakat pertanyaan itu kita neto apa bruto gitu. Misalkan kita panen biaya sekian, habis dipotong biaya atau brutonya? Biayanya itu biaya apa? Biaya perawatan, biaya pemupukan, biaya semua teteh-tetehnya. Makanya kalau dikatakan kalau pengairannya itu menggunakan biaya, biasanya hanya 5%. Bukan pengairannya ya biaya perawatan. Misalkan pupuk, obat, tenaga kerja, dipotong itu atau brutonya saja?
hasil Ya. Biasanya hasil bersih loh ya. Gitu Pak, yang di lazisme hasil bersih kalau Khilaf Ustaz. Kalau yang diterapkan di lazisme itu kotornya. kotornya ya. Karena dalilnya jelas. Oh, Jadi, dalilnya hanya 10% ketika iya, pengairan itu. pengairannya. Kalau pengairannya dari listrik atau dari yang lain. Kalau Ya, yang pengairannya berbayar, dia 5%. Saya kok juga tidak pernah mendengar tentang biaya perawatan itu. biasanya kalau pertanian contohnya itu biaya perawatan itu 30% lebih. Biasanya begitu. Iya. Kalau perdagangan baru netonya, Netonya. hasil bersihnya. Tapi kalau tani 10% sama 5% juga. Saya belum bisa jawab ini ya. Nanti coba saya tarjih dulu dengan beberapa perbandingan karena saya kok selama ini belum pernah ada pertanyaan bahwa itu bersih apa kotor. Biasanya yang saya tahu hanya 10 atau 5%. Depending insya Allah minggu depan ya. Saya carikan dulu sumbernya supaya saya tidak salah dalam menghukumi. Jazakumullah khairan dan yang kedua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.